Baiklah, langsung saja kita dengarkan wirid pengajian pekan ketiga yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Sofyan Yusuf SKOM. Kepada Al-Ustaz Haji Sofyan Yusuf SKOM, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang menjawab salam masuk surga, yang tak jawab masuk juga. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Pengurus Masjid Al-Jami'atul Rahmah beserta jajarannya yang saya hormati, bapak-bapak dan juga ibu-ibu, orang tua kami, para ustaz, para imam yang kita muliakan. Mari kita memuji Allah. Begitu banyak kesempatan, kesehatan yang Allah berikan. Kita masih bersyukur bisa beribadah, kita bersyukur masih bisa meringankan langkah. Kita memujinya dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat buat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mari kita awali pertemuan ini dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, orang tua kami yang dimuliakan Allah, adapun kajian kita pada malam hari ini 3 doa perempuan yang bisa menembus 7 lapis langit. Hati-hati bagi ibu-ibu kalau berdoa dan doanya ini bisa menembus 7 lapis langit, berarti doanya ini langsung dikabulkan Allah. Yang pertama, ibu yang mendoakan anak-anaknya. Bagi ibu-ibu yang merasa memiliki anak, atau yang kepengin nambah anak, atau yang akan bakal beranak, doakan anak-anak kita dengan doa yang baik-baik. Saya yakin dan percaya tidak ada satupun orang tua yang di muka bumi ini mendoakan anaknya dengan yang tidak baik. Semuanya dengan yang baik-baik. Di antara doa yang paling pokok adalah mendoakan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan selain daripada itu, biasanya apa yang kita doakan anak-anak kita, Bu? Sehat, lancar usahanya, rezekinya, sekolahnya, pekerjaannya, jodohnya, ya kan? Tetapi terkadang tanpa kita sadari, kita mendoakan anak-anak kita dengan yang tidak baik. Contohnya anak kita ini meribut, kita bilang nakal betul kamu, yang hati-hati. Karena ucapan itu adalah doa. Ridallahu fi ridha walidain wa sukhtullahi sukhtul walidain. Ridha Allah terletak pada ridha orang tuamu, murkanya Allah pun terletak kepada orang tuamu. Maka hati-hati bagi kita kalau berdoa tanpa kita sadari. Mungkin pernah terucap, mungkin kita pernah menyuruh anak
lain yang disuruh, lain yang dibuat. Apa kata kita? Bongkar kamu ya. Hati-hati Bapak Ibu. Kadang-kadang anak lagi mau-maunya makan kita larang, udah jangan banyak makan nanti sakit perut. Sakit beneran ya. Udah jangan mandi hujan nanti kamu demam. Demam beneran ya. Kalau dia sudah sakit demam, siapa yang susah? Kita yang susah, repot dibikinnya. Badannya panas, kita yang begadang. Pergi berobat, panasnya tak turun, dia yang menangis, kita yang stres. Itulah kan udah mama bilang kamu udah mau dengar kan? Sampai-sampai anak mau berobat tak mau makan obat. Kita bujuk juga dia makan makanan. Tak mau. Biar mama masak mau bubur, tak mau. Mama belilah sate, tak mau. Ketika sakit kita tawarkan. Ketika sehat kita larang. Ada tak mak-mak yang begitu? Mana dia orang? Ustaz, anak kami memang nakalnya. Jangan putus asa dalam berdoa untuk anak. Oh dia bandel Ustaz, sumpahin ini. Mama sumpahinmu nak jadi penghafal Al-Quran. Nah, kan enak. Di satu sisi kita lepas amanah, di satu sisi anak tak celaka. Siapa contohnya? Imam Sudais. Menurut riwayat Imam Sudais ini bandel bukan main waktu kecil. Ayahnya mengundang makan tamu-tamunya ke rumah, ibunya masak. Selesai masak, hidangan diletakkan di ruangan tamu. Kamu mau datang? Imam Sudais datang lari-lari bawa pasir, diseraknya itu pasir dekat makanan. Coba kalau kita digitukan anakku. Apa kata ibunya? Mama sumpahin nak jadi imam Masjidil Haram. Terbukti. Sekarang Imam Sudais itu bukan hanya menjadi imam Masjidil Haram saja, tapi sebagai ketua imam besar Masjidil Haram itu. Jangan putus asa dalam mendoakan anak baik. Tengah malam kita berdoa, mungkin kita pernah mendengar riwayat Imam Syafi'i. Katanya konon dia kecil buta, tapi karena ibunya dengan sungguh-sungguh mendoakannya, akhirnya anak itu bisa lihat. Coba, poin yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Doa perempuan yang bisa menembus 7 lapis langit adalah anak perempuan yang mendoakan ayahnya. Kok bisa Ustaz? Sementara kami ibunya yang mengandung, yang melahirkan, yang menyusui 3 derajat dibandingkan bapaknya. Sementara bapaknya hanya mendapat binti saja. Memang kalau tak ada bapak jadinya. Ingat Bapak Ibu, kita pertama anak perempuan itu adalah ayahnya. Yang mengazankan di telinga anak itu adalah ayahnya. Rata-rata anak perempuan itu lebih dekat dengan ayahnya. Sebaliknya, anak laki-laki lebih dekat dengan ibunya. Kenapa itu bisa terjadi? Padahal anak perempuan ini, kalau mohon maaf boleh dikatakan, dia lebih lama dekat dengan ibunya. Bisa dikatakan 24 jam dia dengan ibunya. Padahal kalau dengan ayahnya, boleh dikatakan ayahnya ketemunya pagi, pulangnya sore atau malam. Cuma ketemu hanya beberapa jam saja. Tapi senangnya bukan main. Kalau ayahnya pulang bawa sesuatu, senangnya bukan main. Beda dengan ibunya, padahal boleh dikatakan dengan ibunya 24 jam. Tapi kenapa anak perempuan itu lebih dekat dengan ayahnya? Karena ibunya sering mengomelinya. Ibu sedang suka menyuruh dia sapu sampah, cuci piring, pergi ke warung, ya enggak? Sikit-sikit kena cubit, kena omel. Tapi tak ibu di sini loh. Tapi ibu-ibu jangan berkecil hati. Kenapa doa anak perempuan itu bisa menembus 7 lapis langit untuk ayahnya, tapi tidak dengan ibunya? Nanti baru kita rasakan. Kalau anak sudah berhasil, dia memberikan sesuatu kepada kita, bukan bapak yang dapatnya, ibu yang akan dapatnya. Kalau anak memberikan sesuatu yang dikasih ibunya, kadang-kadang kasihan juga lah bapak yang sering risau anak tak pulang bapak, ya kan? Coba lah telepon kemana dia tuh, kalau lama betul dia tak pulang, yang risau bapak, yang dapat nama emak. Tapi bapak pernah dikasih, harap tak pernah Ustaz. Pernah juga dikasih, tapi diambil balik emaknya. Jangan macam itulah Bu. Dapat tak seberapa, diambil pula dari bapaknya itu. Ini Bapak Ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah poin yang kedua
yaitu anak perempuan yang senantiasa mendoakan ayahnya. Itu bisa menembus 7 lapis lagi. Yang ketiga adalah doa perempuan yang bisa menembus 7 lapis langit adalah istri yang mendoakan suaminya. Bagi ibu-ibu yang masih bersuami, doakan suami itu dengan doa yang baik-baik. Lancarnya rezeki suami itu adalah doa istri. Bu, makanya bu, jangan kita sayang dengan suami ketika dia masih memberi. Ada uang abang sayang, tak ada duit, aduh juga. Jangan waktu dia berproduktif, lagi menjabat, lagi dia masa jayanya kita sayang. Ketika dia terjatuh atau bangkrut atau sudah pensiun, kita harus bangga, artinya kita harus dukung dia, kasih dia semangat. Jangan tambahkan beban dia lagi. Mungkin dia ada masalah dengan ibu dalam usahanya. Itulah bang, aku sudah ingatkan, abang tak mau dengar. Sekarang apa yang terjadi? Kita juga yang rugi. Berapa banyak yang kita habis? Uang ini, uang. Beban pikiran suami itu seperti itu. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bu, jangan bangga kalau ibu menang debat dengan suami, jangan. Kenapa? Kalau sempat ibu menang debat dengan suami, ibu bangga, suami tak ridho, meninggal ibu malam itu tempatnya neraka. Coba. Gampang sebenarnya ibu-ibu ini masuk surga, meskipun amal ibadahnya sedikit, meskipun hanya sholat fardu saja, meskipun sholat puasa Ramadan saja, tapi ibu dapat ridho karena ibu taat kepada suami, gampang ibu masuk surga. Tapi kalau suami tak gampang, meskipun suami itu rajin ke masjid, meskipun suami itu rajin ibadah tahajud, sedekah, puasa, tapi anaknya, istrinya tidak menutup aurat, suami akan terhalang masuk surga. Makanya kalau ibu berdebat dengan suami, genggam tangan suami itu, bilang, bang, aku tak akan bisa memejamkan mataku ini selagi engkau tidak meridhoi aku. Yang ibu cari adalah ridho suami. Kalau ingin mendapatkan ridho suami, berikan dia kenyamanan, beri dia kelapangan, beri dia wewenang. Kalau dia datang kepada ibu, minta ibu tanda tangan aja Bu. Kan mulai kan? Orang tanya belum selesai, tanda tangan apa? Pemindahan nama BPKB mobil ke nama ibu. Itulah suzon dulu. Lain orang tanya, lain jawab. Jangan gara-gara perkelahian, jangan Bu. Ibu kadang membelakangi suami waktu tidur, jangan. Enggak. Kalau suami tidak ridho, ibu dilaknat malaikat. Punya. Itu kata lain kan. Kalau tak sadar dia beda lah. Udah sadar gitu. Makanya Bapak Ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi ibu-ibu, kenapa doa untuk suami itu? Karena kita nggak tahu suami itu dia rela patah tulang punggungnya demi keluarga. Kita nggak tahu dia di jalan bagaimana. Entah hujan, entah panas, entah minyaknya habis, entah kendaraannya rusak, atau dia diserempet orang, atau dia dimaki orang. Kita nggak tahu. Tetapi kadang suami itu dia pandai menyembunyikan apa yang tak mau dia ceritakan supaya tidak menjadi beban bagi keluarganya. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, janganlah kita di waktu romantis saja, waktu pacarannya dah. Waktu pacaran bukan main sayangnya, ya dah. Waktu pacaran bukan main rapi-rapinya, ya dah. Waktu pacaran sayang, ada view, udah makan semua, bukan main. Sudah nikah ada tak macam itu? Udah bercucu ada tak gitu? Bang, ada view, ada gitu tak? Kalau tak ada nanti pulang praktikan lah. Coba sebut kenapa gitu, bang ada view bang, sapu di mana kata bang. Jadi yang pertama, doa perempuan yang bisa menembus 7 lapis langit adalah ibu yang mendoakan anak-anaknya. Doakan yang baik-baik, jangan berputus asa dalam mendoakan anak-anak kita. Meskipun anak kita belum dapat hidayah, meskipun anak kita itu melawan kita harus sabar. Anak-anak itu adalah ujian. Jangan sampai keluar mulut kita kata-kata yang akan membuat dia celaka. Nanti kita juga yang akan menyesalinya. Yang kedua, anak perempuan yang mendoakan ayahnya. Mudah-mudahan bagi kita yang memiliki anak, kita doakan anak. Yang ketiga, istri yang selalu mendoakan suaminya. Mudah-mudahan tidak ada ibu kekuatan kita untuk melindungi yang selalu. Kita harus berprasangka baik selalu kepada suami kita.
Yang penting minta perlindungan Allah selalu. Ya Allah, lindungilah suamiku dimanapun dia berada. Karena tidak ada bisa satupun aku untuk mengawasinya kecuali Engkau ajalah yang bisa mengawasinya. Ya Bu? Ya. Mudah-mudahan ketika ketiga kata-kata ini, judul ini membuatkan berkah dan mudah-mudahan ibu senantiasa mendoakan anak-anak. Insya ini dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila mana ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.